penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/G 2025 GPTUN Palu antara Anissa Rahma Aulia selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/G/2025/PTUN Palu antara Anissa Rahma Aulia selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Para pihak dipersilakan dulu. Pihak penggugat pada hari ini saudari hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudari? Saya didampingi kuasa hukum saya yang mulia, Bapak Budi Pradana SHMH. Baik, saudara tergugat, saudara hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Saya didampingi kuasa hukum saya yang mulia, yaitu Bapak Juan Andika Juan SHMH. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju memberikan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokatnya kepada majelis hakim, dan dipersilakan kepada tergugat untuk maju dan memeriksa. Kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan kembali ke tempat. Sesuai ketentuan pasal 74 Undang-Undang Perahu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah Anda sudah siap dengan surat gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara tergugat sudah menerima salinan gugatan? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, apakah Anda ingin membacakan gugatan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membacakan pokok-pokok gugatan saja, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat keberatan apabila gugatannya dibacakan hanya pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, pihak tergugat dan kuasa hukum yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, izinkan kami membaca surat gugatan. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan hormat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/2017/DD/DX/2025 tanggal 15 September 2025 memberikan kuasa kepada Nama Gerdika Perdana SHMH, Keluarga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada The Law Association berkantor di Jalan Mangga 2 nomor 20 Kota Palu, Sulawesi Tengah, bertindak mendampingi maupun mewakili kepentingan hukum klien sebagaimana yang telah tertera di atas untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Tanjung Menimaya nomor 11 Kapura Utara Kota Palu, Sulawesi Tengah
Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek gugatan bahwa objek gugatan dalam perkara yakni surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 22/2025/2025/SKG Datar 025 tentang penurunan pangkat PNS karena melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan tanggal 17 Juli 2025 atas nama Anissa Rahma Aulia SE. Posita atau alasan gugatan. 1. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan surat keputusan nomor 22/2025/SKG-Datar 02 tentang penurunan jabatan sebagai pegawai negeri sipil atas nama Anissa Rahma Aulia SE dengan alasan melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, bahwa penggugatan menilai bahwa penerbitan keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak sesuai prosedur, yaitu tidak ada proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap PNS yang bersangkutan dan tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 3 dan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang keempat, bahwa tindakan tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, yaitu asas kepastian hukum karena keputusan yang diterbitkan yaitu tanpa dasar pemeriksaan yang sah dan tanpa bukti yang kuat. Asas kecermatan karena tergugat tidak meneliti secara kebenaran dan fakta dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan. Asas keadilan dan kepatutan karena penggugat dijatuhkan hukuman penurunan pangkat tanpa diberi hak pembelaan diri. Asas audi et alternatum hak untuk didengar yang merupakan bagian dari AUPB namun mekanismenya telah diabaikan oleh tergugat. Dan yang terakhir yaitu bahwa oleh karena tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana uraian di atas, maka tergugat kewajiban untuk mengembalikan hak-hak penggugat seperti semula, termasuk memulihkan kedudukan dan jabatan sebagai kepala dinas pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian yuridis dan fakta di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu yang putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 22/2025/SKG-Datar 025 tentang penurunan pangkat Anissa Rahma Aulia SE tertanggal 17 Juli 2025. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 22/2025/SKG-Datar 0725 tentang penurunan pangkat Anissa Rahma Aulia SE tertanggal 17 Juli 2025. Yang keempat, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru atau merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan hak-hak penggugat. Yang kelima, memerintahkan kepada tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak penggugat seperti pada keadaan semula, termasuk hak atas penghasilan, kedudukan jabatan dan nama baik dalam instansi. Dan yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penggugat, kuasa hukum penggugat, Gede Dikabrana SHMH. Cukup yang mulia. Baiklah, dikarenakan
saudara tergugat, apakah saudara telah siap dengan jawaban saudara? Sudah yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan salinannya kepada majelis hakim. Saudara tergugat, untuk jawaban atas gugatan Anda, saudara ingin bacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila pihak tergugat membacakan pokok-pokok jawabannya saja? Tidak yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukumnya yang kami hormati, serta hadirnya berbahagia, izinkanlah kami kuasa hukum dari saudara tergugat untuk membacakan pokok jawaban atas sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 12/G/2025/PTUN Palu. 1. Tergugat menyangkal seluruh dalil tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini. 2. Tergugat membenarkan bahwa telah diterbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 22/DP/2025/SKG/025 tanggal 17 Juli 2025 tentang penurunan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Anissa Rahma Aulia SE yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Bahwa benar tergugat telah menerbitkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 22/2025/SKG/025 tanggal 17 Juli 2025 tentang penurunan pangkat PNS atas nama Anissa Rahma Aulia SE, dan keputusan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang aparatur sipil negara. 4. Bahwa penerbitan keputusan dimaksud dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah yang menemukan adanya penyalahgunaan wewenang jabatan dan pelaksanaan anggaran kegiatan pendidikan tahun anggaran 2024 berupa penunjukan langsung pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara. 5. Bahwa sebelum diterbitkan keputusan dimaksud, tergugat telah melalui mekanisme pemeriksaan dan klarifikasi internal sesuai dengan pasal 20 ayat 3 dan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dengan menghadirkan tergugat dalam rapat klarifikasi tentang Juni 2025 Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga proses klarifikasi tetap dilanjutkan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. 6. Dalam pemeriksaan tersebut, tergugat telah dipanggil secara resmi 2 kali untuk memberikan klarifikasi dan membela diri, masing-masing pada tanggal 1 Juli 2025 dan 8 Juli 2025. Namun, tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, tergugat telah melaksanakan kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 dan pasal 1 ayat 1 PP nomor 94 tahun 2021, yakni memberikan kesempatan kepada PNS untuk membela diri sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Tidak hadirnya tergugat dalam proses klarifikasi bukan kelalaian tergugat, melainkan enggan tergugat sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keputusan aku catat prosedur. 7. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin PNS.
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 4 PP nomor 94 tahun 2021, setiap PNS yang melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dan menyebabkan kerugian bagi instansi dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat selama 3 tahun. Dengan demikian, tindakan tergugat telah sesuai dengan norma hukum disiplin kepegawaian. 9. Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan tidak diberikan kesempatan membela diri karena surat panggilan klasifikasi telah disampaikan secara resmi dan diterima di kediaman penggugat berdasarkan bukti tanda terima dari inspektorat. 10. Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan keputusan KPU bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang lain. Justru sebaliknya, keputusan tersebut merupakan bentuk penerapan atas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas karena diambil berdasarkan pemeriksaan administratif yang objektif dan dokumentatif serta ditekan oleh pejabat yang berwenang. 11. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak melanggar asas keadilan maupun kepatutan, sebab hukuman disiplin yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta merupakan upaya menjaga integritas ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. 12. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh penggugat seperti kehilangan reputasi, jabatan dan penghasilan tambahan merupakan konsekuensi administrasi dari hukuman disiplin yang sah menurut hukum. Kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian melawan hukum karena muncul akibat pelaksanaan kewenangan pejabat yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, tidak ada dasar hukum yang untuk memerintahkan stabilitas atau pemilihan jabatan sebagaimana dimaksud oleh penggugat. 13. Bahwa sebuah tahapan mulai dari pemeriksaan, penjatuhan hukuman hingga penerbitan keputusan telah dilaksanakan secara objektif, transparan dan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, tidak terdapat cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi dalam penerbitan keputusan KPU, sehingga keputusan tersebut sah menurut hukum dan harus dinyatakan tetap berlaku. Dalam petitum, berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon kepada yang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Palu berkenan untuk 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 22/TP/2025/SKG/025 tanggal 17 Juli 2025 tentang penurunan pangkat Anissa Rama Aluya SE adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. 3. Menyatakan tindakan tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyatakan tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. 5. Menyatakan tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembatalan keputusan dimaksud. 6. Menolak seluruh tuntutan rehabilitasi dan kemudian jabatan yang diajukan oleh penggugat. 7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara akibat perkara ini. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran yang mulia majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Dengan hormat kuasa hukum tergugat Andika Juan Kespali Luhur Besar Maaf. Terima kasih yang mulia. Baik, karena telah dibacakannya jawaban dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun replik? Kami membutuhkan 7 hari yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan hari dan tanggal apa? Dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Kamis 9 Oktober 2025 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menyiapkan repliknya, maka sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada Kamis 9 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan replik.
Sebelum ditutup, apakah pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada kedua belah pihak, dikarenakan telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi, karena pemberitahuan dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai dan majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/D/2025 PTWN Palu antara Anissa Rahmauli SE selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pihak penggugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan replik dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah replik saudara sudah siap? Sudah yang mulia. Saudara penggugat dipersilakan maju dan memberikan salinannya kepada majelis hakim. Baiklah, saudara penggugat, atas replik yang saudara ajukan, apakah ini dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik, apakah saudara tergugat merasa keberatan apabila replik dari pihak penggugat dianggap telah dibacakan? Tidak yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat telah siap dengan dupliknya? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan duplik saudara? Kami membutuhkan pihak yang mulia. Pihak penggugat, apakah saudara keberatan jika persidangan ini ditunda selama 7 hari? Tidak yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan dupliknya, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Sebelum sidang ditutup, apakah pada pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada kedua belah pihak, dikarenakan telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi, karena pemberitahuan dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/G/2025 Palu antara Anissa Rahmauli SE selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Para pihak, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan duplik dari pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah duplik saudara sudah siap? Siap yang mulia. Saudara tergugat dipersilakan maju dan memberikan salinannya kepada majelis hakim.
Baiklah, saudara tergugat, atas duplik yang saudara ajukan, apakah ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik, apakah saudara penggugat merasa keberatan apabila duplik dari pihak penggugat dianggap telah dibacakan? Tidak yang mulia. Baiklah, karena pihak tergugat telah menyerahkan dupliknya, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat-surat dari para pihak. Untuk membersihkan waktu persidangan, dari kami majelis hakim menawarkan untuk pembuktian surat kita satukan terlebih dahulu, dan setelah itu dilanjutkan pada pembuktian saksi-saksi. Apakah pihak tergugat dan penggugat keberatan? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Baiklah, pembuktian surat akan kami awali dengan pihak penggugat terlebih dahulu. Pihak penggugat, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan bukti? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Pihak tergugat, Kami membutuhkan 7 hari yang mulia. panitera 7 hari ke depan dan tanggal berapa? Dan apakah dapat diselenggarakan sidang? 7 hari ke depan adalah hari Kamis 23 Oktober 2025 dan tidak ada persidangan yang jelas. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat buktinya dan surat-suratnya, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Sebelum sidang ditutup, apakah para pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Saudara penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada kedua belah pihak, dikarenakan telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi, karena pemberitahuan dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yaitu pemberian alat bukti surat dari pihak yang diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah yang mulia. Silakan maju dan berikan kepada majelis hakim. Diperintahkan kepada pihak tergugat untuk maju dan memeriksa alat bukti dari pihak penggugat. Baiklah, setelah pemberian alat bukti surat dari pihak penggugat, maka agenda selanjutnya yaitu pemberian alat bukti surat dari pihak tergugat. Apakah saudara tergugat telah siap dengan alat bukti suratnya? Yang mulia. Silakan maju dan berikan kepada majelis hakim. Diperintahkan kepada pihak penggugat untuk maju dan memeriksa alat bukti dari pihak tergugat. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah memberikan alat bukti suratnya, maka agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi yang diawali dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara telah siap dengan saksi saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk dapat menghadirkan saksi? 7 hari yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa? Dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Kamis 30 Oktober 2025 dan tidak ada jadwal persidangan yang baru. Baiklah, kepada kedua belah pihak, dikarenakan telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi, karena pemberitahuan dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sidang pengadilan tata usaha negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/D/2025 PT UN Palu antara Anissa Rahmaulia SE selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yaitu pemeriksaan saksi dari para pihak yang diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Berapa orang saksi yang Anda hadirkan hari ini? Kami menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baiklah, petugas hadirkan saksi pertama dari pihak penggugat. Siap, saksi pertama dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi, diperintahkan maju untuk menyerahkan identitas. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dan menanyakan identitas saudara. Tolong dijawab dengan suara yang jelas. Apakah saudara mengerti? Siap, yang mulia. Nama, Ibu Tudiki Kurniadi, tempat tanggal lahir, 19 November tahun 81, alamat, Pelebaran, pekerjaan, PNS, agama, Hindu. keluarga negaraan Indonesia, dan jenis kelamin laki-laki. Benar? Benar. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Iya, beliau kepala dinas Jakarta saya. Apakah saudara mengenal saudara tergugat? Iya, saudara merupakan Gubernur Sulawesi Tengah. Sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara akan saya sumpah. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan. Saudara Rohaniawan silakan maju ke depan. Dan saudara saksi silakan ikuti kata-kata saya. Om Atta Pranowo Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada saudara Rohaniawan, silakan kembali ke depan. Saudara saksi silakan kembali ke depan. Saudara saksi silakan katakan apa yang saudara ketahui tentang sengketa ini. Yang mulia, saya mengetahui bahwa penggugat adalah rekan kerja saya. Sekitar bulan Juni, penggugat menerima surat keputusan dari Gubernur mengenai penurunan pangkatnya. Saya mengetahui hal itu karena saya melihat langsung surat tersebut dan mendengar keluarnya saat itu. Dari yang saya ketahui sebelumnya, penggugat tidak pernah diberi peringatan tertulis atau pemeriksaan oleh atasan secara resmi sebelum SK itu terbit. Selain itu, setelah SK keluar, penggugat tidak diberikan kesempatan membela diri. Karena itu, saya mengetahui bahwa penggugat merasa keputusan itu tidak adil dan tidak sesuai prosedur. Apakah saudari penggugat bercerita langsung kepada Anda mengenai masalah ini? Iya, yang mulia. Selain itu, saya juga melihat secara langsung saat saudari penggugat menerima surat tersebut. Pembelaan seperti apa yang saudari lakukan pada saat itu? Kalau itu, saya tidak mengetahui secara rinci, yang mulia. Saudari penggugat hanya bercerita bahwa ia sudah melakukan pembelaan. Cukup ini. Saudara penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia.
Silakan. Terima kasih yang mulia. Tadi Anda katakan bahwa saudari penggugat bercerita secara langsung kepada Anda dan Anda melihat secara langsung saat saudari penggugat menerima suratnya. Apakah hubungan saudara dengan saudari Anissa ini dekat? Ruangan saya berada di sebelah ruangan beliau. Apakah selama menjadi rekan kerja saudari pernah bertingkah yang aneh, tidak normal atau buruk? Saya merasa beliau orang yang biasa-biasa saja, normal-normal saja. Cukup ya. Baik, dari pihak tergugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, bagaimana sikap saudari menggugat saat di kantor? Beliau orang yang biasa saja, namun beliau tidak suka apabila pekerjaannya dikerjakan dengan asal-asalan dan tidak teliti. Oleh karena itu, beliau suka pilih orang saat memberikan tanggung jawab. Bagaimana respon kerja Anda saat mendengar berita mengenai saudara tergugat yang diturunkan kabarnya? Tentu saja mereka terkejut dan bertanya-tanya. Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda masih tetap dengan keterangan saudara? Iya yang mulia. Masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak yang mulia. Baiklah, pihak penggugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu silakan mengambil kartu identitas Anda di meja pemeriksaan. Baik yang mulia. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan saksi kedua dari pihak penggugat. Petugas, silakan hadirkan saksi kedua dari pihak penggugat. Siap, saksi kedua dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi diperintahkan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Baik, saudara saksi silakan duduk di kursi pemeriksaan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Baik, selanjutnya saya akan membacakan dan menanyakan identitas saudara. Tolong dijawab dengan suara yang jelas. Apakah saudara mengerti? ya, ya. Nama, Tadi Rahmat Putra. tempat tanggal lahir, Hari ini 30 Maret 1941. alamat, Hari Selatan. pekerjaan, Beres. agama, Kristen. keluarga negaraan Indonesia dan berjenis kelamin laki-laki. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Ya, beliau Pak di kantor saya. Ya. Apakah saudara mengenal saudara tergugat? Ya, saudara merupakan Gubernur Sulawesi Tengah yang mulia. Sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara akan bersumpah. Baik, saudara saksi, silakan maju ke depan. Saudara Rohaniawan, silakan maju ke depan. Dan saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya serta buat catatan bukti dan angkat sejajar dengan daun pernikahan saudara. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan cara lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih kepada saudara Rohaniawan. Silahkan kembali ke tempat. Dan saudara saksi silahkan kembali ke tempat. Saudara saksi silahkan katakan apa yang saudara ketahui tentang senjata ini. Kalau saya, beliau melakukan penyalahgunaan kewenangan kalau tidak salah tentang anggaran pendidikan tahun 2024 ini. Apa spesifikasi pekerjaan Anda? Saya seorang pengusaha di bidang penyediaan barang dan jasa tertentu.
Bagaimana saudara berkenalan dengan saudari penggugat? Saya sering bertemu dengan beliau. Kebetulan kami bertetangga dengan beliau. Apa peran Anda dalam perkara ini? Dalam hal ini, saya adalah pihak ketiga dalam penyelenggaraan demi maksud dan mulia sebagai penyedia barang dan jasa. Apakah saudara tahu saudara diduga berpotensi merugikan negara? Dan merugikan dalam hal apa? Semuanya ada dalam catatan saya. Semuanya saya masukkan ke dalam laporan beserta nota-notanya dan tidak ada yang terlewat. Itu semua karena dugaan. Saya merasa tidak merugikan apapun yang beliau. Baik, Baiklah, pihak penggugat apakah hari ini ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Namun sebelum itu kami mohon izin untuk menunjukkan alat bukti yang telah kami daftarkan ke Panitera. Baik, kepada Panitera, tolong tunjukkan barang bukti yang dimaksud. Baik, kepada saudara saksi, tergugat dan penggugat silakan maju untuk memeriksa barang bukti. Baik, saudara penggugat silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bagaimana kabar Anda? Baik, saudara saksi, bagaimana Anda mengetahui perkara ini? Saya didatangi langsung oleh Bu Anissa. Saya diberitahu mengenai perkara ini dan diminta laporan pertanggungjawabannya. Serta saya juga diminta untuk menjadi saksi. Lalu, apakah saat itu Anda langsung menerima tawaran itu? Ya Pak, saya langsung menerimanya. Karena saya merasa ini bukan saja merugikan Ibu Anissa, tapi kepala dinas yang sudah percaya pada saya. Kamu juga merugikan saya. Cukup yang mulia. Dan untuk dijadikan pertimbangan. Baik, saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, mohon jawab dengan sebenar-benarnya. Baik Pak, Apakah Anda mengetahui mengapa Anda diminta untuk menjadi pihak ketiga? saat itu beliau bilang bahwa pihak kedua dalam pemilihan tersebut melakukan tindak yang membuat beliau kehilangan kepercayaan. Saat itu beliau meminta saya untuk menjadi pihak ketiga yang menjadi jembatan komunikasi mereka. Setelah itu saya juga membantu data seluruh pengeluaran dan pemasukan anggaran yang kemudian saya serahkan kepada beliau. Itu kan bukan tugas Anda. Kenapa Anda melakukan hal demikian? Saya kan hanya melakukan tugas saya yang diberikan oleh beliau. Apa salahnya? Saya juga tidak memberikan satu pun dokumen itu dari kantor bank. Kenapa saudara melakukan perilaku kepercayaan kepada pihak ketiga tersebut? Saya tidak tahu pasti. Namun yang saya tahu itu ada hubungannya dengan anggaran itu sendiri. Makanya beliau mengarahkan saya untuk double check dengan turut mencatat dan memberikan laporan secara pribadi. Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda masih tetap dengan keterangan saudara? Dia yang mulia. Masih ada yang ingin ditambahkan? Dia yang mulia. Baiklah, pihak penggugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Baiklah, pihak tergugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu silakan mengambil kartu identitas Anda di meja panitera. Baik yang mulia. Thank you.
pihak penggugat, apakah masih ada saksi yang ingin didatangkan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat telah siap dengan saksinya? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk dapat menghadirkan saksi? Kami membutuhkan waktu 7 hari. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa? Dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Kamis 6 November 2023 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksinya, maka sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada Kamis 6 November 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelum ditutup, apakah pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ingin ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada kedua belah pihak, dikarenakan telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi. Karena pemberitahuan dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/2025/PTW Palu antara Anissa Rahma SE selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yaitu pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan Anda hadirkan hari ini? Kami menghadirkan 1 orang saksi. Baiklah, petugas hadirkan saksi pertama dari pihak tergugat. Siap, saksi pertama dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi diperintahkan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, selanjutnya saya akan membacakan dan menanyakan identitas saudara. Tolong dijawab dengan suara yang jelas. Apakah saudara mengerti? Nama saudara? Tadi Purnawarta. Tempat tanggal lahir? Hari 20 Maret 1980. Alamat? Hari Selatan. Pekerjaan? PNS. Agama? Islam. Baik. Warga negara Indonesia dan jenis kelamin laki-laki. Apa benar? Sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara akan saya sumpah. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan. Saudara Rohaniawan silakan maju ke depan dan saudara saksi silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan saudara Rohaniawan kembali ke tempatnya. Ya, saudara saksi silakan kembali ke tempatnya. Saudara saksi, silakan katakan apa yang saudara ketahui tentang sengketa ini. Yang ketiga, perkara ini tentang Kepala Dinas Pendidikan yang menuntut pihak ketiga dalam pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan yang dimana menentukan negara. Anda bekerja di kantor inspektorat daerah,
apakah sebelum mengeluarkan surat keputusan tersebut sudah ada pemeriksaan dari Inspektorat Daerah itu sendiri? Ada yang mulia. Saudara tergugat, apakah ingin bertanya? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih. Maka sebelum itu kami dimohon izin untuk menunjukkan alat bukti yang telah daftar ke Panitra. Baik, kepada Panitra tolong tunjukkan barang bukti yang dimaksud. Baik, kepada saudara saksi, tergugat dan penggugat silakan maju untuk memeriksa barang bukti. Saudara tergugat, silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi ikut terlibat dalam pemeriksaan tersebut? Nah, dalam proses tersebut saya terlibat. Apa saja yang diperiksakan saat itu? Kami memeriksa terkait keuangan serta kinerja dari kantor tersebut. Apakah ditemukan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan tersebut? Benar, kami menemukan adanya upaya dari Kepala Dinas Pendidikan yang merugikan. Cukup yang mulia. Mohon dijadikan pertimbangan. Baik, saudara penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebelum bersaksi, Anda telah melakukan semua dan mohon untuk menjawab pertanyaan saya dengan sebenar-benarnya. Apakah sebelum proses pemeriksaan itu telah dilakukan klarifikasi secara sah kepada saudara penggugat? Benar, seingat saya, kami telah melakukan klarifikasi terhadap beliau. Apakah saudara memastikan secara langsung bahwa benar telah dilakukan klarifikasi tersebut? Ya, saya memastikannya secara langsung. Pada dalam berapa dilakukannya klarifikasi tersebut? Saya memohon Cukup yang mulia. Dan mohon dijadikan pertimbangan. Baik, saudara saksi, apakah Anda masih tetap dengan keterangan saudara? dia mulia. Masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, pihak penggugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Baiklah, pihak tergugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu silakan mengambil kartu identitas Anda di meja paling terang. Baik yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah masih ada saksi yang ingin didatangkan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak tergugat dan penggugat. Apakah saudara penggugat dan tergugat telah siap dengan kesimpulannya? Belum yang mulia. Apakah waktu 7 hari cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Bagaimana saudara penggugat? Cukup yang mulia. Saudara tergugat? Cukup yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa? Dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Kamis 13 November 2025 dan tidak ada jadwal persidangan yang lainnya. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya, maka sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada Kamis 13 November 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Sebelum ditutup, apakah pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada kedua belah pihak, dikarenakan telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi, karena pemberitahuan dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/G/2021
Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Pihak tergugat siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yaitu penyerahan kesimpulan dan diawali oleh pihak penggugat. Apakah saudara penggugat telah siap dengan kesimpulannya? Sudah. Baik, diperintahkan untuk maju dan memberikan kepada majelis hakim. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Baik, diperintahkan untuk maju dan memberikan kepada majelis hakim. Baiklah, dikarenakan majelis hakim telah menerima kesimpulan dari kedua belah pihak untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda selama 14 hari. Apakah pihak penggugat dan tergugat keberatan atas ditundanya persidangan? Tidak yang mulia. Baik, Panitera, 14 hari ke depan, hari dan tanggal apa? Kamis 27 November dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk menyiapkan keputusan, maka sidang ditunda selama 2 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada Kamis 27 November 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Sebelum ditutup, apakah pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada kedua belah pihak, dikarenakan telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi, karena pemberitahuan dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Sidang pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 12/G/2025/PTWN Palu antara Anissa Ramaulia SE selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tengah selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat siap mengikuti sidang hari ini. Pihak tergugat siap mengikuti sidang hari ini. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada para pihak silakan didengarkan dengan seksama. Putusan nomor 44/G/TF/2025/PTWN Palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa penurunan pangkat melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara Anissa Ramaulia SE. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/SK/KHS/PTWN/2025 telah memberikan kuasa kepada DD Dika Pradana SHMH, pekerjaan advokat pada kantor advokat DD Law Association, beralamat kantor di Jalan Mangga 2 nomor 20 Kota Palu, melawan Gubernur Sulawesi Tengah dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 18/S/SK/KHS/PTWN/2025 telah memberikan kuasa kepada Andika Juan Kristal di Lumbo SHMH, pekerjaan advokat pada kantor advokat AS Law Group, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto nomor 87 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tentang duduk sengketa.
bahwa penggugat Anissa Rahma Aulia SE, pegawai negeri sipil pada Kadinta Provinsi Sulawesi Tengah, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 23 Oktober 2025 yang diregister dengan nomor perkara 12-G-2025-PT-UN menimbang bahwa penggugat keberatan terhadap tindakan administratif berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah yang dijatuhkan melalui suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh penggugat, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah. Penggugat menyatakan dirinya tidak diberi kesempatan pembelaan diri dan merasa tidak pernah dipanggil secara sah dalam proses pemeriksaan oleh inspektorat. Menimbang bahwa penggugat berpendapat keputusan tergugat adalah cacat prosedur, cacat substansi serta bertentangan dengan asas hukum pemerintahan yang baik, sehingga seharusnya dinyatakan tidak sah. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil penggugat, menerangkan bahwa pemeriksaan internal oleh inspektorat telah dilakukan sesuai ketentuan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Pemanggilan terhadap penggugat telah dilakukan secara patut dan bahwa keputusan penurunan pangkat diterbitkan berdasarkan temuan yang sah serta kewenangan atributif sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah (BPKD). Menimbang bahwa setelah membaca seluruh bukti surat, pemeriksaan saksi serta penjelasan para pihak dalam persidangan, majelis menilai dulu sengketa telah cukup jelas untuk diterus. 2. Objek sengketa, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara Aqua adalah surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang penurunan pangkat PNS karena melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan tanggal 17 Juli 2025 atas nama Anissa Rahma Aulia SE. Ketiga, mengadili. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 22/TF-2025/SKG/025 tanggal 17 Juli 2025 tentang penurunan pangkat Anissa Rahma Aulia SE adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan dimaksudkan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, substansi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian putusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Saya Muhammad Arif SHMH sebagai Hakim Ketua, serta Juan SHMH dan Fatima SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan majelis pada hari ini, Kamis 27 November 2025, dibacakan di muka sidang yang dibuka untuk umum dibantu oleh Aulia selaku panitera dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Baiklah, demikianlah putusan pada perkara ini telah dibacakan oleh majelis hakim. Maka dari itu sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.